Hello guys, selamat datang kembali di serial sci-fi dari channel Tekno 007. Kisah kali ini kita akan bawa penonton berimajinasi tentang kiprah intelijen Indonesia di dunia internasional. Jangan banyak cerita guys, mari kita check this out. Gelombang bencana alam dahsyat melanda Asia menimbulkan kecurigaan kuat di kalangan intelijen Indonesia dan China bahwa ini bukan fenomena alam biasa. Bukti-bukti awal mengarah pada manipulasi cuaca skala besar yang dilakukan oleh fasilitas High Frequency Active Auroral Research Program HAARP rahasia milik Amerika di Antartika. Oboy dan Regar memimpin tim internasional yang terdiri dari elit intelijen Cina, yaitu Mei Lin, lalu seorang ahli peledak dari Afghanistan Kabul, The Demolisher, dan seorang ahli survival Rusia, Anya Frostbite Volkov, untuk menyusup ke fasilitas HAARP, melumpuhkan operasinya dan mengungkap kejahatan yang dilakukan di tengah dingin dan ganasnya Antartika. Karakter utama kita kali ini adalah Oboy Jenong ahli infiltrasi dan pertarungan di lingkungan ekstrem, mampu beradaptasi dengan tim internasional. Lalu Regar Tompel pakar strategi, jaringan informasi internasional dan penghubung dengan tim Cina. Kemudian Mei Lin agen intelijen elit Cina, ahli cyber warfare dan kriptografi, memahami teknologi HAARP. Tak lupa juga ada Kabul The Demolisher, ahli peledak legendaris dari Afghanistan, terampil dalam merancang dan memasang bahan peledak taktis. Kemudian juga Anya Frostbite Volkov, ahli survival Rusia, berpengalaman di wilayah Arktik dan Antartika, ahli navigasi, membangun tempat berlindung, dan membaca tanda-tanda alam. Aktor lain adalah komandan fasilitas HAANR Shipen, seorang ilmuwan dan perwira militer Amerika yang memimpin fasilitas HAARP, percaya pada tujuan baik penelitian mereka meskipun metodenya dipertanyakan. Latar belakang kisah ini adalah Asia sebagai lokasi terjadinya bencana alam yang dicurigai akibat manipulasi cuaca. Antartika lanskap beku yang luas, berbahaya, dan terisolasi, dan terakhir adalah lokasi fasilitas HAARP yang futuristik dan tersembunyi di tengah badai salju dan gunung es. Elemen sci-fi yang terdapat dalam kisah ini yaitu teknologi HAARP fasilitas dengan antena raksasa yang memancarkan gelombang elektromagnetik kuat ke ionosfer, berpotensi memanipulasi cuaca skala besar. Perangkat komunikasi terenkripsi tingkat tinggi digunakan untuk komunikasi aman antar tim internasional. Kendaraan taktis adaptif untuk Antartika, snowmobile modifikasi, kendaraan amfibi atau drone khusus untuk operasi di cuaca ekstrem, teknologi penyusupan di lingkungan ekstrem, pakaian tahan suhu ekstrem, kamuflase termal, alat mendeteksi retakan es, dan navigasi satelit. Langsung to the point aja ke cerita episode 1 asap bencana di Asia. Benua Asia berduka. Dalam waktu singkat, serangkaian bencana alam dahsyat melanda berbagai negara, meninggalkan jejak kehancuran dan jutaan jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Rehaum bumi yang mengguncang fondasi bumi, gelombang tsunami yang menelan daratan, amukan topan yang merobohkan segalanya, dan kobaran api yang melalap hutan dan permukiman. Dunia bertanya-tanya, mengapa begitu banyak malapetaka terjadi secara bersamaan? Di balik dinding-dinding markas intelijen di Jakarta, Oboy Jenong dan Regar Tompel mempelajari data-data yang masuk. Ada yang janggal, pola seismik yang tidak lazim, anomali cuaca yang melampaui batas normal, dan laporan-laporan intelijen samar yang mengarah pada satu titik, Antartika. Sebuah fasilitas penelitian terpencil milik Amerika Serikat bernama High Frequency Active Auroral Research Program HAARP, HDAR, sebuah proyek penelitian ionosfer yang kontroversial. Secara teori, ia mampu memanipulasi lapisan atmosfer bumi menggunakan gelombang elektromagnetik yang kuat. Namun, muncul kecurigaan bahwa penelitian ini telah melampaui batas, digunakan untuk tujuan yang lebih gelap, memodifikasi cuaca dalam skala besar. Bukti-bukti awal, meskipun samar, mengarah pada keterlibatan HAARP dalam serangkaian bencana di Asia. Sebuah misi rahasia tingkat tinggi diberikan kepada Oboy dan Regar. Tujuan mereka, Antartika. Tugas mereka, menyusup ke fasilitas HAARP, mengungkap kebenaran di balik bencana di Asia, dan jika terbukti bersalah, melumpuhkan operasi. Misi yang udah hanya berakhir karena lokasinya yang kecil dan ekstrem, tapi juga karena potensi konfrontasi dengan kekuatan besar. Untuk misi yang mustahil ini, mereka tidak sendiri.
Aliansi terpaksa dibentuk dengan intelijen Cina. Mei Lin, seorang ahli cyber warfare yang dingin dan efisien, akan menjadi mata dan telinga mereka di dunia digital. Dai seorang ahli dengan keahlian yang sangat spesifik. Kabul dan Demolish, seorang legenda di dunia peledak, direkrut untuk tugas yang mungkin membutuhkan solusi yang drastis. Terakhir, untuk menghadapi ganasnya Antartika, seorang ahli survival direkrut. Anya Frostbite Volkov, seorang wanita yang telah menaklukkan dunia kutub utara dan selatan. Pengerbean yang sedang band mempunyai insting bertahan hidupnya akan menjadi pemandu mereka di wilayah yang mematikan hidup. Tim khusus telah terbentuk, aliansi yang rapuh namun penuh potensi. Mereka akan menuju jantung es, ke wilayah di mana rahasia gelap disembunyikan di balik Aurora yang mematikan. Misi Operasi Aurora Gelap di sebuah pertaruhan untuk menyelamatkan Asia dan mungkin dunia dari kegelapan yang mengancam.